Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga LPTK Universitas Nusa Cendana. Perkenalkan diri, saya Frederikus Atin, asal Prodi Pendidikan Matematika, mengambil materi sistem persamaan linear dua variabel. Berikut video pembelajaran saya. Siap. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Baik rekan sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, sebagai orang yang memiliki kepercayaan, maka saya minta salah satu di antara kita untuk membawa kita dalam doa. Pukul dan teman-teman, siap marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih hingga di pagi hari. Mengecek kehadiran. Cek kehadiran. Agnesia Angel Lapolo, Angela Melici Nabu, Daniel Kofi, Francisca Fitriana Polo, Hadir. Giovanni Jalurius Kefi, Hadir. Herluinus Irwin Kefi, Cornelis Randy Kofi, Christianus Aditaus, Hadir. Christian Karel Polo. Hadir. Baik. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pertemuan kita minggu yang lalu tentang sistem persamaan linear dua variabel yang menyelesaikannya dengan metode eliminasi. Namun hari ini kita menyelesaikan permasalahan ini dengan metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai atau kita anak-anak bisa membawa pulangnya menjadi bekal ilmu pembelajaran kita hari ini, itu diantaranya satu, mengenali dan mengingat kembali materi operasi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, serta menentukan nilai suatu variabel yang berkaitan dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Itu tujuan pertama. Kemudian yang kedua itu mampu menafsirkan kalimat matematika verbal serta menerjemahkannya ke dalam bentuk dua variabel yang berbeda. Lalu tujuan yang ketiga, memahami langkah-langkah pemodelan sistem persamaan linear dua variabel. Yang keempat, mampu menjelaskan konsep materi yang berkaitan dengan praktek hidup sehari-hari serta menyelesaikannya dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, dan harapan kita semua hari ini harus kita mencapai yang tadi saya sebutkan. Bisa? Bisa. Itu berdasarkan hal itu kalian akan dikelompokkan berdasarkan itu. Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Halo. Diagnostik awalnya soalnya ada di sini. Diagnostik awal mengukur tingkat pemahaman awal kalian. Soal ini ada di tampilan layar ini dan saya bagikan kertas jawabannya untuk diisi, kemudian dikumpulkan kembali ya. Yang kedua, apa
apakah saya masih mengingat istilah variabel dan konstanta? Lalu yang ketiga, dapatkah saya menentukan variabel dari suatu model matematika? Yang keempat, apakah saya paham langkah-langkah suatu pemodelan matematika? Yang kelima, dapatkah saya mengubah kalimat verbal matematika ke dalam model matematika bervariabel dua yang berbeda? Yang keenam, apakah saya mampu menyelesaikan soal cerita SPLV dengan metode eliminasi dan substitusi, metode gabungan, eliminasi dan substitusi? Satu menit ya. Baik ya, berdasarkan data ini, saya dapat mengetahui pemahaman kalian. Ternyata tingkat pemahaman masih di bawah ya. Masih di bawah, belum ada yang terlalu mencoba. Oleh karena itu sebelum itu, berdasarkan ini, saya minta supaya duduk berdasarkan kelompok. Sudah? Saya persilahkan. Anda duduk dalam kelompok berdasarkan data tadi. Namun sebelum memulai pembelajaran, saya mengajukan pertanyaan untuk membangkitkan rasa ingin tahu Anda terkait materi ini, ya, terkait materi sistem bersama linear dua variabel. Dengarkan kalimat pertanyaan. Dapatkah kalian menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel? Ya. Renungkan ini pertanyaan baik-baik. Saya ulang. Dapatkah kalian menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel? Ya. Ya. Di antara kalian ada yang menjawab ya. Kalau Pak yakin pasti bisa. Karena apa? Membeli satu pasang sepatu, kemudian dengan dua pasang celana seragam misalnya. Kalau kita bayar 50.000 atau 100.000, itu kita bayar, namun kita tidak pernah mengerti bahwa satu pasang sepatu ini harganya berapa. Satu pasang celana ini kan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Nanti sebentar ini ditontonkan, kemudian disimak baik-baik, diperhatikan baik-baik permasalahannya, kemudian cara menyelesaikan permasalahan itu. Jadi khusus itu dengan metode gabungan, jadi eliminasi dan substitusi. Karena metode eliminasi minggu lalu kita sudah pelajari, ya. Tinggal hari ini dilanjutkan saja ya. Nanti Pak Guru menjelaskan terlebih dahulu, nanti baru. Kita ubah menjadi sebuah persamaan eksplisit, sebuah persamaan, kemudian masuk dari persamaan itu disubstitusikan ke dalam persamaan yang kedua ini, persamaan kedua, ini persamaan pertama. Persamaan pertama kita ubah ke sebuah persamaan baru, kemudian persamaan itu nanti akhirnya kita substitusikan ke dalam, ya, jadi persamaan kedua. Substitusikan artinya menggantikan ini, ya. Ini penggunaannya itu
Jadi bukan gantung, karena X bukan arti luas kiri dari sama dengan. Sedangkan positif 3Y dia pindah ke sebelah kanan daripada sama-sama ini. Jangan kita substitusikan di sini. Yaitu X sama dengan 15 kurang 3Y. 15 kurang 3Y ini adalah nilai dari X. 15 kurang 3Y adalah nilai daripada X. Nah, nilai X yang ini nanti kita gantikan kembali di 45 ya. 3 kali 3Y 9 tambah. Lanjut. Negatif 9Y tambah 6Y. Ini mereka memiliki variabel yang sama, yaitu variabelnya Y. Ya kan? Ya. Lanjut apa itu di sini? Ya, maka dia akan menjadi negatif 3Y bagi negatif 3 sama dengan negatif 3Y bagi negatif 3 sama dengan 1Y. 1Y, namun posisi 1 biasanya tidak ditulis. Hanya tulis saja Y. Negatif bagi negatif jadi positif. 15 bagi 3, 5. Tapi penjelasan saya yang kita substitusikan di sini apabila Y sama dengan 5. Namun ini adalah penjelasan saya, dan untuk memperjelas pemahaman Anda, mari kita sama-sama simak video pembelajaran berikut ini. Ya? Ya. SPDP kita bersama melihat variabel, yaitu seperti yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Itu ada 4 cara untuk menyelesaikannya, yaitu dengan metode grafik, dengan metode eliminasi, dengan metode substitusi, dan yang terakhir dengan metode gabungan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai metode yang terakhir, metode gabungan. Untuk metode sebelumnya, metode grafik, eliminasi, substitusi, silahkan dibuka link deskripsi pada video di bawah ini. Silahkan ditonton videonya mengenai metode-metode penyelesaian SPDP yang lain. Nah, metode gabungan. Sebelum kita bahas metode gabungan, kita akan review dulu mengenai metode sebelumnya, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Yang pertama, metode eliminasi. Metode eliminasi ini untuk menemukan nilai X, maka kita akan menghilangkan nilai Y. Sebaliknya, untuk menemukan nilai Y, maka kita akan menghilangkan nilai X. Nah, bagaimana cara menghilangkan? Angkanya masih berbeda, 2 dan 3. Berarti kita kali yang atas kali 3, yang bawah kali 2. Dapatkan ketika dikali 3 hasilnya 3 kali 3 sendiri dari penyelesaiannya. Nah, berapakah hasil kali dari penyelesaiannya? Jadi caranya kita cari dulu penyelesaiannya ya, lalu nanti kita kalikan. Nah, coba kita akan eliminasi dulu yang mana nih? Nah, di sini saya contohkan eliminasi B. Di sini kita eliminasi B. Berarti B-nya kita kali berapa nih? 1 ya. Berarti kali 1 kali 3. Nah, hasilnya adalah ya, 3B sama dengan negatif 39. Jadi B-nya adalah negatif 39 dibagi 3 ya, sehingga didapatkan B adalah negatif 13. Oke, A-nya 10, B-nya 13. Lalu diapakan? Apakah soal latihan matematika? Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton apa yang materinya pasti lebih baik. Baik, saya yakin kalian sudah menyimak dengan baik, memahami dengan baik. Sekarang Pak akan membagikan LKPD untuk dikerjakan. Ini LKPD, di dalamnya itu ada soal, sudah ada memang petunjuknya untuk nanti dikerjakan ya. Dikerjakan secara kelompok, kemudian
dipresentasikan. Itu kelompok atau salah satu temannya itu boleh mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian yang satunya, teman yang lainnya bisa membuat laporan, menulis sebuah laporan singkat terkait jalannya diskusi kelompok hari ini. Ya, yang disampaikan ini nanti di presentasi. Kelompok 2. Tiga. Kalau itu ada ini LKPD di situ ada nama anggota kelompok nomor 1, 2, 3, 4, kemudian kelasnya tujuan pembelajarannya ada di situ juga, ya. Kemudian ada petunjuk LKPD-nya, ada soalnya di situ, ya. Itu di LKPD sudah ada. Kemudian bahan ajarnya, lampirannya, kalau tidak mengerti, kalau belum paham tadi video dan penjelasan saya, bisa ikuti di dalam LKPD itu ada. Bisa ya? Bisa. Ini kelompok nomor 5. Silahkan dikerjakan ya, paling kurang berapa menit? 20. Ya, silahkan kerja. Silahkan kerja. Bagul, bertanya. Bagaimana? Jadi yang ada sini, ini setelah ini ada 30 itu kan. Jadi 30 yang ada di sini setelah itu dibagi dengan 3 yang ada di sini sehingga dapat 70. Iya, iya. Itu dia. Oh ya, ini negatif 3Y sama dengan negatif 30 ya. 30. Nah, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Dibedakan sama ini yang membedakan ruas kiri dan ruas kanan, ya kan? Terus ini kedua ruas ini dibagi dengan koefisien ini. Ini juga sama dibagi negatif 3. Sehingga negatif 3Y bagi negatif 3 sama dengan negatif 30.000 bagi negatif 3. Kemudian negatif 3Y bagi negatif 3. 1Y, ini tuh 1 saja. Negatif 3. Bisa kah? Bisa. Jadi silakan selidiki di dalam bahan ajar di dalam. Tapi kalau tidak mengerti bisa tanya, saya akan jelaskan kembali bahan ajar di dalam karena Pak yang susun. Ya? Silakan nanti kerjakan tugas yang di dalam LKPD. Tapi kalau tidak mengerti bisa selidiki kembali bahan ajar itu ya. Oke, baik. Ada lagi yang butuh masukan? Kerja. Ini bisa. Contoh saya, Pak buat contoh ini persamaan baru. Kesulitan kamu di mana? Yang ubah bersama, kan? Yang tadi Pak jelaskan yang kita akan itu. Hah? Itu dapat. X tambah 3Y sama dengan 15, ya kan? Ini sebuah ini satu persamaan. Ini satu persamaan. Persamaan kedua. Nah, yang ini persamaan ini salah satu di antara ini kita ubah menjadi sebuah persamaan lain. Ini kita ubah. Kalau kita ubah, kita tulis kembali. X ini kita tulis kembali ya. Dia tambah. Nah, yang ini dia nanti pindah di sebelah kanan sama dengan. Dia pindah, tapi ini dia tetap 15. Nanti ini dia pindah, dia positif, dia pindah ke sana, berarti dia menjadi negatif kembali. Ya, negatif 3Y kembali di sini. Jadi X sekarang ini dia pun nilai 15 kurang 3Y. Nah, 15 kurang 3 ini kita substitusikan di sini, gantikan yang ini.
gantikan di sini, ganti kembali di sini. Jadi kita tulis buka kurung. 13 10 Y, turun kembali tambah 6 Y dengan 30. Nah, X yang ini dia sudah berubah menjadi sini. Karena berubah karena dia punya nilai dia sama. Ya. Kemudian yang berikut lagi 3 kali 15 45 kurang 3 kali negatif 3Y 3Y tambah 6Y sama dengan 30. Kita tuliskan itu. Bisa ya? Bisa. Sampai sini. Nah sekarang mereka dua ini yang ini kita lihat dulu suku pertama 2 3 sama supaya kita dapat yang kita mau cari ini saja. Tapi dia bisa tulis ini dia pindah berarti dia beda. Dari mana? Kita tulis kembali koefisien dari Y ini. Tidak usah kita berpikir dari lantai mana. Tulis kembali koefisien Y. Sehingga nanti dia berjari ini negatif 3 ini bagi negatif 3 menjadi Y. Sudah? Kemudian yang berikutnya lagi. Negatif 30 kurang 45 bilangan kecil kurang bilangan negatif. Yang tadi saya kasih contoh itu akan baik-baik supaya bisa selesaikan yang tugas di dalam lembar ini, lembar pekerjaan. Baik, lembar pekerjaan sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai, berarti sekarang kita harus presentasikan. Ya, presentasikan artinya kita bertanggungjawabkan. Presentasikannya dengan artinya kita bertanggungjawabkan hasil pekerjaan kita. Sudah? Presentasikan kita bertanggungjawabkan hasil pekerjaan kita di depan kawan-kawan dan Pak Guru supaya kawan-kawan berikan masukan atau Pak Guru berikan masukan perbaikan kemudian menambah pengetahuan kita. Baik, kalau begitu tetap posisi dalam bentuk kelompok ya? Baca jelas. Baik, untuk semua kelompok, Pak tidak menentukan kelompok mana yang maju lebih dahulu. Tergantung dari kamu. Kelompok mana yang maju lebih dahulu, saya persilahkan. Yang mana yang lebih dahulu? Ya, saya melihat dari kelompok yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Yang pertama kelompok rakyat 3, yang kedua 4, nanti yang ketiga kelompok 1 kalau ini kelompok terakhir ya. Oke, yang maju lebih dahulu itu kelompok 3. Baik, silakan. Dan kita yang lain saya persilakan. Presentasikan pekerjaan kalian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada mereka. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Membuat pemisalan. Misalkan, mangga sama dengan X, apel sama dengan Y. 2X tambah 3Y sama dengan 50.000. X tambah 3Y sama dengan 40.000. Mengeliminasi variabel X. Eliminasi X persamaan 1 dan 2 diperoleh 2X tambah 3Y sama dengan 50.000. X tambah 3Y sama dengan 40.000. 2X tambah 3Y sama dengan 50.000. 2X tambah 6Y sama dengan 50.000. Min 3Y sama dengan min 30.000. Y sama dengan 10.000. Nilai Y sama dengan 10.000 disubstitusikan ke persamaan X tambah 3Y sama dengan 40.000. Diperoleh X tambah 3Y sama dengan 40.000. X tambah 3Y 10.000 sama dengan 40.000. X tambah 30.000 sama dengan 40.000. X sama dengan 40.000 kurang 30.000. X sama dengan 10.000. Jadi harga 1 kg mangga dan 1 kg apel masing-masing adalah 10.000. Inilah hasil diskusi kami bersama. Baik, ada yang menanggapi dengan pertanyaan? Pak? Silakan lanjut lagi masih ada. Baik, terima kasih atas kesempatan saya. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan proses jalannya diskusi kami.
Diskusi secara kelompok sangat menyenangkan. Kami dapat bertukar pikiran, kami pun sangat aktif dalam kelompok. Dengan berdiskusi, kami dapat mengerjakan soal yang diberikan bapak atau ibu guru dengan baik. Kami juga dapat mengetahui tentang model matematika kami yang dapat mengeliminasi variabel dengan baik. Kami juga berani untuk mempresentasi dan hasil bertukar pikiran kami, juga berani menjawab pertanyaan dengan baik. Pesan dari kami, teman-teman harus semangat dan belajar dan berdiskusi. Sekian dan terima kasih. Baik, mari kita berikan. Ya, silakan untuk kelompok apa ya yang menjadi kedua dalam presentasi ini. Ya, silakan. Ya, silakan. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama. Ya, mungkin saya langsung saja. Pertama, kami membuat pemisalan. Misalkan mangga itu sama dengan X, sedangkan apel itu sama dengan Y. Sekarang kami akan masukkan ke dalam model matematika. Model matematika 2x ditambah 3y sama dengan 50.000, sedangkan x ditambah 3y sama dengan 40.000. Sekarang kami akan mengeliminasikan variabel x. Eliminasi variabel x persamaan 1 dan 2 diperoleh 2x ditambah 3y sama dengan 50.000, x ditambah 3y sama dengan 40.000. Di sini kami buat di sampingnya kami tulis 1 dan 2. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 3 sama dengan 3, 1 kali 3y sama dengan 3y, 1 kali 50.000 sama dengan 50.000. Jadi 2x ditambah 3y sama dengan 50.000. Terus 2 dikali x sama dengan 2x, 2 dikali 3y sama dengan 6y, 2 kali 40.000 sama dengan 80.000. Jadi sekarang karena positif, jadi kami membuat pengurangan. Jadi 2 dikurang 2x ditambah, jadi 2 dikurang 2x dikurang 2 3y dikurang 6y sama dengan min 3. Sedangkan 50.000 dikurang 30.000 sama dengan min 30. Jadi Y 30.000 ini kami bagi 3. 3x ditambah 3 sama dengan 10.000. X ditambah 3 kali 10.000 diperoleh 40.000. X ditambah 30.000 sama dengan 40.000. X sama dengan 40.000 dikurang 30. Jadi X sama dengan 10.000. Sekarang kesimpulannya bahwa harga 1 kg mangga dan 1 kg apel masing-masing adalah 10.000. Ya, jadi baik, mungkin ini dari saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan laporan berjalannya diskusi kami. Kami kelompok 4 menyampaikan proses jalannya hasil diskusi kami. Kami semua aktif dalam kelompok, sehingga diskusi kami dapat berjalan dengan baik dan lancar. Menurut kami, belajar secara kelompok sangat baik karena dapat menjadi saran dari kami untuk Pak Guru agar tetap menggunakan metode belajar kelompok.
Sekian dari kami. Ya, hari itu silakan kembali simpan pekerjaannya. Ya, kelompok berikut bersiap. Ya, silakan untuk kelompok yang pertama yang menjadi untuk ketiga dalam mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kita yang lain tetap tenang, simak mereka ya. Presentasikan hasil diskusi kami bersama. Kepada ketua kelompok saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan langsung membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, membuat pengisalan. Misalkan mangga sama dengan X dan apel sama dengan Y. 2. Membuat model matematika. 2x tambah 3y sama dengan 50.000. X tambah 3y sama dengan 40.000. 3. Mengeliminasikan variabel X. Eliminasi variabel X bersamaan 1 dan 2 diperoleh dari 2x tambah 3y sama dengan 50.000. X tambah 3y sama dengan 40.000. 2x tambah 3y sama dengan 50.000. 2x tambah 6y sama dengan 80.000. Sini kami membuat pengurangan. 2x tambah 3y dan 2x tambah 6y dikurangi sama dengan negatif 3y. Lalu 50 2x tambah 3y dikurangi 2x tambah 6y hasilnya negatif 3y. 50.000 dikurangi 80.000 hasilnya min 30. Jadi y sama dengan 10.000. Nilai y sama dengan 10.000. Disubstitusi kepada persamaan x tambah 3y sama dengan 40.000 diperoleh dari x tambah 3y sama dengan 40.000. Dari x tambah 3 dikalikan 10 sama dengan 40.000. X tambah 30.000 sama dengan 40.000. Jadi x tambah 30 dikurangi 30.000 sama dengan 10.000. 4. Membuat kesimpulan. Jadi harga 1 kg mangga dan 1 kg apel masing-masing adalah 10.000. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah ketua kelompok mempresentasikan hasil diskusi kami, di sini saya akan membacakan laporan proses jalannya diskusi kami. Dalam kelompok kami, semuanya aktif bertanya, menjawab, berdiskusi, menghormati pendapat orang lain di dalam kelompok maupun dari kelompok lain. Sehingga diskusi kami berjalan dengan baik, lancar, saling menyumbang pendapat, sehingga menghasilkan tugas kelompok yang kompeten. Demikian laporan proses jalannya diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Anak-anak sekalian, sejak tadi kita berdiskusi kelompok, kemudian mempertanggungjawabkan atau mempresentasikan hasil pekerjaan kita. Itu adalah sebuah tindakan yang menambah pengetahuan. Selain mendalami materi, terkait materi itu saya melihat bahwa dalam menyaksikan video pembelajaran itu semuanya antusias, menyimak dengan baik, sehingga dalam menyelesaikan tugas di dalam LKPD itu lancar, dan nampaknya juga semua anggota dalam kelompok itu aktif bertanya, bicara, ya. Itu menurut Pak sangat baik. Kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hari ini juga menurut Pak, sebelum saya memeriksakan hasil pekerjaan ini, saya sudah bisa memprediksi ternyata kita mencapai tujuan pembelajaran juga yang tadi disampaikan sejak awal, ya. Oke, baik. Ini sekilas refleksi, tetapi harapan saya belajar tidak hanya pada sebatas ini. Hari-hari esok, kemudian belajar di rumah itu terus belajar, ya. Malam belajar,
sebelum tidur belajar atau pagi-pagi bangun belajar sedikit baru siap diri bantu orang tua di rumah, kemudian datang sekolah. Bisa ya? Karena kita sebagai sekolah pekerjaan utama itu adalah belajar, mendalami pelajaran yang sudah kita dapat di sekolah, kemudian belajar mendahului, menjemput informasi. Ya? Oke. Baik, sebelum itu supaya Pak dengan pasti dapat mengetahui kemampuan belajar hari ini, Pak melakukan tes. Ya? Tes. Saya menuliskan soal di papan, kalian mengerjakannya dengan ambil kertas sendiri-sendiri. Bisa ya? Bisa. Kita sepakat ini. Ini adalah soal tes tahun 1 nomor saja. Silahkan mengerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Silahkan mengerjakannya supaya saya mengetahui pemahaman Anda hari ini. Soalnya ada di papan. Sekarang saya persilahkan selesaikan. Selesaikan hanya 5 menit, kemudian kumpul. Ya? Oke. 5 menit mulai dari sekarang. Silahkan. Ambil kertas sendiri. Ya, kalau sudah selesai, silakan kumpul, tapi kumpulnya terurut. Jangan sampai kamu maju satu kali kumpul, lalu tidak terbaca, lalu ada yang setelah itu. Ya. Baik, hasil pekerjaan ini terkait dengan lembar pekerjaan yang presentasi kelompok itu bentuk laporan penunjuknya ditambah dengan tes ini, nanti saya periksa di rumah minggu depan, baru saya umumkan dia punya nilainya, pencapaiannya ya. Kelompok mana yang penampilannya bagus, kemudian siapa secara pribadi siapa yang pemahamannya lebih baik ya. Oke. Menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk anak sekalian karena kegiatan pembelajaran hari ini sungguh sangat baik ya. Anak-anak penampilannya bagus dalam mempresentasikan pekerjaannya. Baik, sebelum itu mari kita menutup kegiatan pembelajaran kita ini dengan berdoa. Ada awalnya kita membuka dengan doa, maka kita juga harus mengakhirinya dengan doa. Saya persilahkan siapa yang memimpin kita dalam doa, silahkan. Saya tidak tunjuk. Baik anak-anak, harapan Bapak pertemuan berikut itu semangat seperti hari ini ya, tetap semangat. Sudah? Anak-anak kita belajar harus tetap semangat. Itu pesan saya. Kemudian selalu rajin datang sekolah. Sudah? Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua.